Berikut adalah salah satu cuplikan dari ceramah Ustadzah Halimah Al-Aidrus, bahwa salah satu cara meluaskan hati adalah dengan tidak membanding-bandingkan hidupmu dengan hidup orang lain, bahagiamu dengan bahagia orang lain. Kita tidak tahu usaha apa yang dilakukan oleh orang lain, bagaimana pontang-pantingnya untuk mencapai hal yang terjadi saat ini, karena yang kita lihat hanyalah penggalan cuplikan dari kebahagiaan mereka di sosial media seperti Instagram, Facebook, ataupun yang lainnya. Tetapi kita tidak tahu bagaimana perjuangan mereka untuk menggapai kebahagiaan tersebut. Dan sifat seperti itu hanya akan menyempitkan hati kita. Selain itu, kebahagiaan mereka pun tidak ada efeknya pada diri kita. Tidak ada pengaruhnya akan mengurangi atau menambah kebahagiaan kita. Jadi, janganlah membanding-bandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Allah sudah memberikanmu yang terbaik. Apa yang terbaik untukmu diberikan untukmu. Yang terbaik untuk orang lain pun diberikan untuk orang lain. Jadi, stop membanding-bandingkan. Tugasmu hanyalah berjuang sampai ajal menjemput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan bahas satu tema yang kelihatannya sederhana tapi sering banget bikin hati kita capek. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ustadzah Halimah Al-Aidrus, bagaimana sekarang banyak sekali kita temui atau bahkan terjadi pada diri kita sendiri, kita membandingkan hidup orang lain, bahagia orang lain, padahal kita tidak tahu bagaimana perjuangannya untuk mencapai apa yang sekarang dia rasakan. Oke, membandingkan hidup dengan orang lain, padahal kalau mau jujur, itu salah satu pencuri kebahagiaan yang paling halus. Kenapa kita suka membandingkan diri? Di zaman sosial media, bandingin hidup itu gampang banget. Buka Instagram, lihat temen liburan. Scroll TikTok, lihat orang yang sukses di usianya muda. Buka Facebook, lihat orang nikah, punya rumah, punya mobil, dan punya segalanya. Akhirnya, kita ngomong dalam hati kita sendiri. Kenapa hidup aku begini-begini aja? Coba kalau aku seperti dia. Kenapa rezeki aku lambat? Padahal kita lupa, yang kita lihat itu cuma cuplikan terbaik dari hidup orang lain. Kita tidak tahu apakah ada hal-hal yang pedih atau yang sulit yang tidak dia up ke media sosialnya. Islam sudah memberikan kita peringatan. Rasulullah SAW sudah bilang, lihatlah orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian, karena itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Hadis riwayat Muslim. Kalau kita lihat ke atas, kita kurang bersyukur. Kalau kita lihat ke bawah, kita jadi sadar, Masya Allah, hidupku sudah sangat baik. Dari sinilah lahir ketenangan hati, lahir rasa syukur, dan otomatis kita tidak membandingkan kebahagiaan orang lain, apa yang didapat orang lain dengan apa yang kita dapat. Setiap orang itu punya jalan rezeki yang berbeda. Allah berfirman, dan kami telah meninggikan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 32. Artinya apa? Allah sudah mengatur porsinya masing-masing. Ada yang diberi rezeki materi tapi diuji kesehatan. Ada yang rezekinya sabar, ada yang rezekinya keluarga yang baik, ada yang rezekinya waktu yang luang. Tidak ada yang punya semuanya. Kalau hidup itu pintu-pintu rezeki, setiap orang punya pintu yang berbeda. Jadi kenapa harus membandingkan? Bahagia itu dimulai dari menerima takdir Allah. Kalau kita sibuk lihat orang lain, kita lupa di hidup kita sendiri. Kita lupa lihat kenikmatan yang kita dapat dari Allah. Padahal Allah itu sudah
memberikan kita banyak hal, kemampuan yang unik, kekuatan yang orang lain gak punya, jalan hidup yang hanya cocok untuk dirimu sendiri, ujian yang sesuai kapasitas kita. Karena Allah tidak mungkin membebani seseorang di luar kemampuan orang tersebut. Bahagia itu datang dari kalimat sederhana, ya Allah, aku terima takdirmu, aku syukuri apa yang aku punya. Begitu hati ridho, langsung terasa ringan. Membandingkan hidup membuat kita lupa proses. Orang sukses hari ini, kita nggak lihat proses jatuh bangunnya dia seperti apa. Orang punya rumah besar, kita nggak lihat cicilannya bagaimana. Orang menikah bahagia, kita nggak lihat perjuangannya. Kita cuma lihat hasil, tapi nggak lihat air mata di baliknya. Kita nggak lihat keringat yang dikeluarkan setiap harinya. Itu sebabnya Rasulullah mengajarkan kita sabar, bukan membandingkan. Fokuslah pada diri kita sendiri, bukan orang lain. Apa yang harus kita lakukan? Kurangilah lihat hidup orang lebih banyak. Lihat diri kita sendiri. Kita introspeksi diri, apa kekurangan kita upgrade ibadah kita. Bikin target kecil untuk perbaikan pribadi kita menjadi lebih baik. Jaga hati, jangan dari iri, dengki, dan jangan sampai kita menjadikan kebahagiaan orang lain adalah beban buat kita, karena kebahagiaan orang lain tidak akan mengurangi rezeki kita. Yakin saja, rezekiku gak akan diambil orang. Karena rezeki itu seperti alamat di paket kurir, jadi tidak mungkin tertukar. Tidak semua yang tampak indah itu nyata. Ada orang yang kelihatan hidupnya tenang, tapi sebenarnya sedang menghadapi masalah besar. Ada yang kelihatannya kaya raya, tapi ternyata dia sedang terlilit hutang. Ada yang terlihat selalu bahagia, tapi hatinya kosong. Jadi, kalau kamu merasa hidupmu berat, bisa jadi Allah sedang menjagamu dari sesuatu yang kamu tidak tahu. Syukuri yang kita punya sekarang. Coba renungkan sebentar. Kamu masih bisa bangun pagi, masih bisa melihat matahari, masih punya keluarga, sahabat, orang-orang baik. Masih bisa makan, minum, bernafas, belajar, bekerja. Nikmat Allah itu kalau dihitung gak akan sanggup kita hitung. Allah pernah berfirman, dan nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Hidupmu itu sudah sesuai takaran Allah. Teman-teman, kunci bahagia itu sederhana. Jangan bandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Bandingkannya hanya dengan dirimu yang kemarin saja. Jika ada yang kurang baik, kita perbaiki. Jika ada yang kurang, kita tambah. Kita perbanyak ibadah dan berserah kepada Allah. Fokus memperbaiki diri, fokus mendekat kepada Allah, fokus mensyukuri yang ada. Karena bahagia itu bukan tentang punya hidup seperti orang lain, tapi menerima hidup yang Allah pilihkan untuk kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, dan jangan lupa like dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.